Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Sehat ya? Sehat. Ada beberapa orang teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa belajar bersama kita kembali. Sebelum ibu mulai materi kita, ibu absen dulu ya. Aditya Putri, Afifah Zahra, Ales, Andika Nesta, Anggi Anugrah, Arya Naufal, Auranisa, Baby, Bobby, Devina sakit ya. Zaki juga sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Baik, Ibu akan sampaikan aturan selama kita belajar. Yang pertama, mohon dinonaktifkan HP-nya ya. HP-nya dinonaktifkan dan disimpan di dalam tas masing-masing. Baik, sesuai dengan ketentuan, kita diskusi materi kita tentang iman kepada hari akhir. Ada berapa orang kelompok? 6 ya? Iya, baik. Ada 6 kelompok gitu ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita, coba diulang kembali, apa itu iman? Iman percaya. Iya. Apa itu pengertian iman? Kita secara diskusi gitu ya, tanya jawab dan melalui diskusi. Baik, coba dibuka Al-Quran. Silahkan Al-Qurannya dibuka. Tugas kita minggu lalu apa? Surat? Baik, surat Al-Zalzalah. Yang pertama surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua Al-Qurannya Al-Zalzalah. Coba satu orang baca ya, silakan Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha bi anna rabbaka awhalaha yawma ashtatal liraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Sallallahu alaihi. Baik, kita sampai akhir ya. Al-Zalzalah sampai akhir. Coba satu orang menerjemahkan ayat 1 sampai 5. Silakan. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat 2, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Baik, sudah ya. Cukup ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, kita lanjutkan surat yang kedua, Al-Qari'ah. Silahkan. Ya, silahkan. Siapa yang membaca? Ya, Rais. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yaqumun nasu kal farashil mabsuth wa takunul jibalu kal ahnil manfuth fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, silakan dibaca terjemahannya, cukup 1 sampai 5 saja. Artinya hari kiamat
apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ya, sudah ya. Itu tadi ada dua surat yang kita bacakan. Yang pertama Al-Zalzalah, kemudian yang kedua Al-Qari'ah. Baik. Kayaknya 1, 2, 3 sudah ya. Kelompok ini silahkan. Apa yang bisa kita tangkap dari surat yang pertama Al-Zalzalah? Bagaimana peristiwa hari akhir pada Al-Zalzalah tersebut? Silakan. Apa yang terjadi? Allah menceritakan tentang bagaimana ada surat Al-Zalzalah. Silakan. Ya, stop. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat besar. Itu yang pertama. Artinya goncangan itu apakah sama dengan bencana alam gitu ya? Kalau misalkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, itu bisa kita masukkan ke dalam kategori kiamat sugra ya, kiamat kecil yang nanti akan kita bahas. Lanjut, kemudian goncangan yang sangat dahsyat. Berarti ciri-cirinya adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yang kedua, iya, bumi mengeluarkan. Artinya gunung mengeluarkan laharnya. Kalau kita lihat gunung meletus gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lautan artinya dia melemparkan airnya ke daratan. Nah, seperti itulah. Kemudian lanjutkan. Apalagi ciri-cirinya? Masih ada? Iya, berarti manusia dikeluarkan dari dalam kelompok, dari dalam kuburnya gitu ya. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Baik, kita lanjutkan untuk surat Al-Qari'ah. Silahkan, surat Al-Qari'ah. Bisa apa saja yang bisa kita ambil intisarinya? Al-Qari'ah itu langsung ya. Al-Qari'ah apa artinya tadi? Allah menjelaskan langsung tentang hari kiamat. Iya, hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu dari surat Al-Qari'ah? Membuat manusia seperti laron-laron yang berterbang. Nah, laron, anai. Anai itu biasanya kalau laron itu malam ya. Kalau di Jakarta apakah masih ada laron? Nah, masih ya, tapi sangat jarang. Biasanya kalau di desa-desa hujan, kita pernah lihat laron nggak? Jangan tidak tahu seperti apa laron. Iya, biasanya laron itu kalau hari hujan, nah hujan malam dia muncul. Itu biasanya kebanyakan di pedesaan gitu ya, di kampung-kampung. Lalu biasanya mereka lebih suka hinggap di mana? Nah, di lampu. Mereka lebih suka hinggapnya di lampu. Baik, kita lanjutkan. Pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Pada hari ini kita akan lanjutkan tanda-tanda hari akhir. Coba, siapa yang tahu? Apa saja yang termasuk tanda-tanda hari kiamat? Ada yang sudah tahu? Sudah. Ada yang sudah tahu? Ada? Ada Bu. Iya, apa contohnya? Yang pertama? Iya, ad-dukhan. Apa itu ad-dukhan? Muncul kabut tebal. Apa? Untuk apa terjadinya gempa selama 60 hari? Iya, jadi dalam bahasa Arab ad-dukhan ya. Ad-dukhan gimana? Seperti apa? Seperti apa? Kabut ya. Kabut yang tebal. Kabut, iya. Kabut, asap gitu ya. Tapi jangan disamakan seperti asap karena kebakaran di Sumatera beberapa tahun yang lalu gitu ya. Atau disamakan dengan asap apa namanya?
menggoda umatnya Nabi, anak keturunan Nabi Adam gitu ya, agar mereka berbuat dosa dan maksiat. Iya. Lanjut, apalagi tanda-tandanya? Munculnya Imam Mahdi gitu ya. Nah, Imam Mahdi nanti yang akan menyelamatkan. Katakanlah sudah banyak orang yang mengikut Dajjal, lalu nanti diselamatkan oleh Imam Mahdi. Kemudian tadi apa lagi? Munculnya Ad-Dabbah gitu ya. Ad-Dabbah itu apa? Iya, binatang yang bisa berbicara. Iya, seperti apa namanya? Seperti manusia gitu ya. Nah, ada Ad-Dukhan, yaitu munculnya kabut tebal, munculnya Dajjal. Kemudian yang ketiga ada Ad-Dabbah. Ad-Dabbah itu munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian apalagi yang keempat di sana? Iya, matahari terbit di mana? Barat. Kalau sekarang matahari terbitnya di mana? Di timur. Nah, ya suatu hari nanti dia akan terbit dari barat, kemudian terbenam dari timur. Jadi bertukar posisi. Kalau sudah bertukar posisi, artinya maka saat itu akan terjadi yang namanya kiamat, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian apa lagi? Iya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, munculnya Ya'juj dan Ma'juj.
pendapatmu tentang video yang hanya beberapa durasi ini, yang menceritakan kepada kita bagaimana sesungguhnya peristiwa hari kiamat? Coba 2 orang. Tadi guncangan yang sangat dahsyat dalam surat Al-Zalzalah gitu ya. Dalam surat Al-Zalzalah ditekankan bahwa pada hari kiamat itu terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Kemudian kalau dalam surat Al-Qari'ah, manusia seperti laron yang berterbangan. Oke, silahkan. Dari video tadi yang hanya beberapa durasi menit ya, 1 atau 2 orang silahkan. Itu sepertinya lebih ini sinkron ke pelajaran fisika atau apa? Pelajaran apa saja? Pelajaran apa? Itu kan keadaan dunia, geografi. Nah, geografi ya, keadaan bumi. Nah, coba 1 orang ceritakan apa pendapatmu jika melihat seperti itu bumi dibakar ya. Kalau kita kan kalau bencana mungkin kebakaran hanya ada di Sumatera, hanya ada di Kalimantan gitu kan. Kita di Jakarta nggak ngerasain yang namanya kebakaran gitu kan. Tapi saat itu bumi seolah-olah semuanya terbakar. Coba ya, silahkan Alex. Dari video tadi ada meteor yang jatuh ke bumi. Nah, itu akibatnya terjadi kebakaran di mana-mana dari meteor tersebut. Nah, karena ada kebakaran manusia di seluruh bumi panik dari mana-mana seperti laron di ayat di Al-Qari'ah. Lalu gunung-gunung berterbangan dan berguncang semuanya karena gempa yang dilakukan oleh meteor tersebut. Nah, dari meteor itu bumi jadi hancur dan bakar semuanya di Ya, baik. Jadi sangat berkaitan erat ya. Surat Al-Zalzalah tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, semuanya menceritakan begitu dahsyatnya kejadian sehingga kalau misalkan kita tidak punya amal ibadah, bekal itu kan berupa kebaikan ya, pahala, katakanlah kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia, maka kita tidak punya bekal apapun, bekal yang akan kita bawa di hari kiamat kelak, maka gimana tempat kita? Kalau kita tidak punya bekal, neraka jahanam. Oleh sebab itu, 1, Ibu berpesan banget, jangan tinggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Sholat yang wajib ya bagi kita umat muslim. Mulai sholat apa? Yang pertama, subuh. Kita mulai beraktivitas di waktu subuh. Artinya sebelum subuh kita sudah bangun. Nah, bangun, mandi, ambil wudhu, sholat. Jadi aktivitas kita yang pertama adalah bermunajat kepada Allah, ya. Hablum minallah. Sebelum kita hablum minannas, kita sudah hablum minallah terlebih dahulu. Dimulai dari sholat subuh. Setelah itu apa lagi? Sholat zuhur. Nah, di antara sholat subuh dan zuhur ada sholat yang sunnah muakkad, yaitu sholat lanjut setelah zuhur sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Antara sholat isya dan sholat subuh ada lagi sholat yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah tahajud. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita. Jadi jangan tinggalkan. Ibu yakin kalau misalkan kita sholat subuhnya tepat waktu, kita tidak akan terlambat datang ke sekolah. Kecuali habis sholat subuh kita tidur lagi. Tapi harapan mudah-mudahan kelas 12 sudah tidak ada lagi ya. Habis sholat subuh langsung beraktivitas yang lain. Diulang kembali materi ini. Karena insya Allah beberapa bulan lagi kita sudah mengakhiri pendidikan di bangku SMA. Jadi tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan. Nah, yang penting menjaga kesehatan. Kita kalau sudah sakit kan sudah tidak bisa beraktivitas ya. Tapi kalau kita sehat, nah kita bisa belajar, kita bisa semangat untuk terus ke sekolah. Datang ke sekolah lebih awal lagi. Jadi menjadi orang yang disiplin ya, disiplin dan bertanggung jawab untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan jalan kita,
Allah lancarkan urusan kita ke perguruan tinggi yang pendidikan kita selanjutnya. Baik, coba sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, coba kita bersama-sama kita simpulkan dari beberapa penjelasan tadi tentang hari kiamat, dari mulai tanda-tanda hari terjadinya hari kiamat, kemudian bagaimana keadaan bumi saat itu. Ayo, satu orang yang bisa menjelaskan. Kita pakai yang pertama, apa dulu? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita tadi? Satu, beriman pada hari kiamat. Kita tetap Rasulullah sendiri pun tidak tahu kapan terjadi, karena itu adalah Allah yang rahasia, karena Allah yang tahu. Jadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah, kemudian kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua apa lagi? Iya, tanda-tanda hari kiamat. Tadi apa saja tanda-tanda hari kiamat yang kita ketahui tadi? Kabut ya, asap ya, kabut. Kemudian apa lagi? Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian apa lagi? Munculnya Imam Mahdi. Kemudian apa lagi? Iya, ada yang terbit matahari dari barat. Kemudian apa lagi? Ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, iman pada hari kiamat. Kita tetap meyakini ya. Dengan kita mempelajari iman kepada hari kiamat, berarti kita semakin yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Sebagai manusia kita tahu kapan terjadinya? Tidak ada seorang pun, bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu kapan terjadinya. Karena itu adalah Allah yang rahasia, karena Allah yang tahu. Jadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah, kemudian kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo, yang kedua apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat. Iya, tanda-tanda hari kiamat. Tadi apa saja tanda-tanda hari kiamat yang kita ketahui tadi? Kabut ya, asap ya, kabut. Kemudian apa lagi? Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian apa lagi? Munculnya Imam Mahdi. Kemudian apa lagi? Iya, ada yang terbit matahari dari barat. Kemudian apa lagi? Iya, turunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Karena dalam sejarah diceritakan bahwa Nabi Isa itu sampai hari kiamat ini nanti akan Allah turunkan, Allah akan hadirkan kembali Nabi Isa di bumi beberapa waktu sebelum hari kiamat untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, sampai di sana kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum paham? Paham ya. Jadi dengan mempelajari hari kiamat berarti kita harus menjadi orang yang bagaimana? Orang yang jujur. Orang yang jujur. Kejujuran, selalu munculkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang jujur. Walaupun mungkin ada kesempatan untuk berbohong, tapi kejujuran di atas segalanya. Paham? Nah, menjadi orang yang jujur. Kemudian apa lagi? Menjadi orang yang adil. Iya, menjadi orang yang adil itu gimana maksudnya? Menjadi orang yang tidak berat sebelah. Menjadi orang pemimpin yang adil. Tidak pilih kasih kepada siapa saja. Hukum berlaku adil. Bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baik, sampai di sini kira-kira paham? Paham, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paham. Kemudian jangan lupa materi kita minggu depan itu adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Mohon dipelajari ya, hikmah beriman kepada hari akhir. Silahkan satu orang pimpin untuk menutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Ya, kita berdoa dulu. Kita tutup. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah penting berdoa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.